Di sebuah lembah yang hijau dan damai, terdapat sebuah telaga yang dikenal sebagai Telaga Bidadari. Menurut legenda, telaga ini adalah tempat mandi para bidadari yang turun dari kahyangan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Nawang Sukma berkunjung ke telaga ini untuk mencari kejutan. Saat ia sedang berjalan di sekitar telaga, ia melihat seorang gadis cantik sedang mandi di telaga. Nawang Sukma terpikat oleh kecantikan gadis itu dan memutuskan untuk menyembunyikan pakaian gadis itu. Saat gadis itu selesai mandi, ia tidak dapat menemukan pakaiannya dan terpaksa meminta bantuan Nawang Sukma. Nawang Sukma dan gadis itu kemudian jatuh cinta dan menikah. Namun, pernikahan mereka tidak berjalan mulus karena gadis itu seorang bidadari yang harus kembali ke kahyangan. Nawang Sukma berusaha untuk menyimpan gadis itu di dunia, tetapi akhirnya ia harus melepaskan gadis itu kembali ke kahyangan. Kenapa, Wang? Kenapa kamu diam? Gini, Sep, apakah aku akan hidup selamanya sendiri seperti ini? Tentu tidak. Tuhan pasti akan memberikanmu jodoh. Kamu harus bersabar. Terima kasih ya, Sep, sudah memberikan saran padaku. Sama-sama. Yuk kita pergi lagi. Pada suatu hari, beberapa bidadari sedang turun dari kahyangan menuju telaga untuk bersenang-senang. Di tengah hutan rimbun, beberapa bidadari bermain di atas telaga jernih. Dengan gerakan lincah, mereka membuat permukaan air bergelombang. Mereka tertawa merdu, terlihat seperti para bidadari yang cantik dan anggun. Apa itu, Wang? Itu, Sep. Itu bukannya bidadari yang sama selendangnya? Iya, Sep. Aku akan mengambil salah satu dari selendangnya. Kamu yang betul, Wang. Kamu serius, Wang? Ya sudah, kalau gitu berhati-hatilah. Ayo kita kembali ke kayangan. Di mana selendangku? Tadi aku taruh di sini. Tapi nggak ada. Tunggu, jangan tinggalin aku. Gak bisa, kita harus kembali ke kahyangan sekarang. Dayang, cepat kemari. Iya, Yang Mulia. Cepat, cari putri-putriku. Baiklah, Yang Mulia.
Dayang-dayang itu segera mencari bidadari tersebut. Lalu datanglah putri-putri tersebut. Dari mana saja kalian semua? Dan di mana putri bungsu? Maafkan kami, Ayahanda. Kami dari bumi. Apa? Kalian dari bumi? Memangnya mengapa, Ayah? Kalian gak perlu tahu alasannya kenapa. Suatu saat pasti kalian bakal tahu. Cepat kembali ke kamar. Tapi, Ayah... Tidak ada tapi-tapian. Sementara itu, bidadari ketujuh penuh dengan kebingungan, cemas, dan ketakutan. Saat itu, Nawang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya. Tuan Putri, jangan panik dan cemas. Tinggallah bersama hamba di sini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Bidadari ketujuh pun tinggal bersama Nawang Sukma. Nawang Sukma pun merasa bahwa bidadari ketujuh itulah jodohnya, sehingga ia meminangnya dan bidadari ketujuh pun menerimanya. Apakah Tuan Putri bersedia menikah dengan hamba? Iya, aku bersedia. Dua 12 tahun kemudian. Kumalasari, kamu sudah dewasa dan tumbuh dengan cantik ya. Iya ibu, aku kan cantik karena ibu juga cantik. Pada malam hari, Nawang Sukma tertidur lelap sekali, dan bidadari ketujuh duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap. Pada saat Kira-kira apa ya isi dari bidadari bumi itu? ketujuh pun menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal di atas bumi Ternyata tersebut. selama ini suamiku yang mencuri dan menyembunyikan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Kanda, selama ini kamu mencuri dan menyembunyikan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Maaf, Kinda. Sudah menyembunyikan selendangmu. Maafkan ibu ya nak, ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus pergi ke kayangan, ke tempat ibu berasal. Ibu, jangan tinggalin aku ibu. Nggak bisa, kalau ibu tidak pergi, ayah ibu akan marah. Kanda, Dinda harus pergi, rawatlah putri kita, Kumalasari. Jika ia merindukan Dinda, Kanda carilah 7 kemeri, masukkan ke dalam bakul, lalu goncang-goncanganlah dengan lagu seruling, maka Dinda akan menemui Kanda. Baiklah, jika seperti itu. Ibu. Sudahlah anakku, ibumu akan kembali jika kamu merindukan. Bidadari ketujuh pun segera untuk kembali ke kahyangan dan bertemu dengan ayahanda serta kakak-kakaknya. Akhirnya, bidadari ketujuh pun terbang untuk kembali ke kahyangan, meninggalkan anak dan suaminya.